Di balik lembaran tua abad ke-14, tersembunyi sesuatu yang tidak biasa. Gambar-gambar yang aneh dan mengganggu. Iblis yang menari seolah merayakan sesuatu. Ksatria bersenjata lengkap, bertarung bukan melawan monster, tapi siput raksasa. Dan manusia setengah binatang, terpampang di sudut halaman seolah sedang mengawasi kita dari masa lalu. Apakah ini hanya seni medieval yang eksentrik? Atau ada pesan tersembunyi yang berusaha disampaikan oleh para seniman zaman itu? Banyak yang percaya ini hanyalah candaan seniman. Tapi teori lain mengatakan ini adalah bentuk perlawanan tersembunyi. Kode rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang hidup di masa itu. Atau bahkan peringatan dari sesuatu yang lebih gelap. Mari kita selami misteri ini lebih dalam. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik lembaran tua ini? Kitab Smithfield, naskah yang disusun pada awal abad ke-14 di Inggris, merupakan kompilasi hukum gereja yang dikenal sebagai Decretales Gregorii VI. Di balik fasad hukum yang semestinya menggambarkan tatanan dan ajaran suci, tersimpan ilustrasi-ilustrasi yang menyimpang dari norma keagamaan. Halaman-halaman manuskrip itu memuat gambar-gambar mengerikan yang menggambarkan sosok-sosok tidak wajar. Simbol-simbol yang mengaburkan batas antara kekuatan ilahi dan kekuatan duniawi. Manuskrip yang ditemukan di biara Smithfield, London ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai maksud tersembunyi para penulisnya. Di antara rangkaian aturan dan ketentuan, ilustrasi yang tampak aneh dan bertentangan dengan ajaran gereja mengisyaratkan adanya pesan rahasia. Gambar-gambar tersebut seolah menjadi medium untuk menyampaikan perlawanan tersembunyi atau mungkin kritik terhadap dogma yang berlaku. Keberadaan elemen visual yang kontras dengan isi naskah menantang interpretasi konvensional, menggugah rasa ingin tahu tentang konflik internal di balik tatanan keagamaan masa itu. Keterpaduan antara hukum gereja dan gambar-gambar yang tak lazim ini membuka ruang untuk spekulasi bahwa naskah tersebut bukan semata-mata pedoman normatif, melainkan juga cerminan pergolakan spiritual dan intelektual. Detil-detil yang tampak tak pada tempatnya seolah mengundang peneliti untuk menyelidiki apakah ilustrasi tersebut merupakan kode rahasia, peringatan terselubung, atau representasi simbolis dari realitas yang lebih kompleks. Secara tekstual, kitab Smithfield adalah kumpulan dekret gereja Katolik yang berfungsi sebagai pedoman hukum bagi para pemuka agama. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek kehidupan religius, mulai dari kepatuhan terhadap doktrin hingga regulasi mengenai sakramen dan disiplin rohani. Namun, yang membuat naskah ini begitu unik bukanlah isi hukumnya, melainkan ilustrasi yang menyertainya. Gambar-gambar yang tampaknya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan teks yang mereka hiasi. Di antara barisan aturan gerejawi yang kaku, ilustrasi-ilustrasi aneh ini muncul tanpa konteks yang jelas. Ada ksatria yang berhadapan dengan siput raksasa, makhluk setengah manusia, setengah binatang, serta iblis yang terlihat menari dengan ekspresi misterius. Kejanggalan ini menimbulkan banyak teori. Sebagian ahli percaya bahwa gambar-gambar ini hanyalah bentuk hiburan dari juru iluminasi manuskrip, semacam lelucon visual yang ditambahkan tanpa maksud mendalam. Namun, teori lain menyebutkan bahwa ini adalah bentuk simbolisme tersembunyi. Kode visual yang mungkin memiliki makna lebih dalam daripada sekadar ornamen. Beberapa gambar dapat diartikan sebagai sindiran terhadap kekuasaan gereja atau kritik terhadap sistem hukum yang berlaku. Ksatria melawan siput, misalnya, bisa merepresentasikan ketidakadilan atau perlawanan terhadap sesuatu yang dianggap lemah namun sulit dikalahkan. Sementara itu, figur makhluk hibrida mungkin mencerminkan ketakutan zaman itu terhadap dosa, mutasi,
atau bahkan hubungan manusia dengan dunia supranatural. Dengan banyaknya simbol yang tampaknya disengaja, muncul pertanyaan, apakah ilustrasi ini sekadar pengisi ruang kosong, atau ada pesan tersembunyi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hidup pada masanya? Ilustrasi-ilustrasi aneh dalam kitab ini. Gambar-gambar iblis dalam kitab Smithfield menampilkan makhluk-makhluk mengerikan dalam berbagai pose yang tidak biasa. Beberapa tampak menari dengan ekspresi menyeramkan, sementara yang lain berinteraksi dengan manusia dalam adegan yang tampak seperti lelucon gelap. Keberadaan ilustrasi ini menjadi misteri, terutama karena naskah ini seharusnya berisi hukum gereja yang serius dan tidak memberi ruang bagi representasi makhluk yang berlawanan dengan ajaran Kristiani. Salah satu teori menyebutkan bahwa gambar-gambar iblis ini bisa jadi adalah bentuk sindiran terhadap pemuka agama atau sistem gereja itu sendiri. Iblis yang terlihat menertawakan manusia dapat mencerminkan bagaimana orang-orang pada masa itu melihat gereja sebagai institusi yang korup atau tidak sejalan dengan ajaran suci yang mereka anut. Dalam beberapa adegan, iblis bahkan tampak mengendalikan manusia, seperti sedang memimpin sebuah tarian yang melambangkan ketidakberdayaan manusia di bawah pengaruh dosa atau kekuatan yang tidak terlihat. Ilustrasi ksatria bertempur melawan siput raksasa adalah salah satu gambar paling aneh dan membingungkan dalam kitab Smithfield. Dalam berbagai manuskrip abad pertengahan lainnya, motif ini juga muncul berulang kali, seolah memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar gambaran absurd. Ksatria yang seharusnya bertarung melawan musuh kuat justru dihadapkan pada siput besar, makhluk yang lambat, dan tampak tidak berbahaya. Salah satu teori menyebutkan bahwa siput dalam ilustrasi ini adalah bentuk sindiran terhadap gereja atau kelas penguasa. Pada abad pertengahan, siput seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang menjijikan dan tidak berguna, serta dianggap sebagai simbol pengecut atau penindas yang lemah, namun tetap menyusahkan. Beberapa sejarawan menduga bahwa gambar ksatria melawan siput mencerminkan perasaan masyarakat terhadap gereja yang semakin dianggap sebagai lembaga korup dan tidak efektif, namun tetap berkuasa dan sulit digulingkan. Teori lain menyatakan bahwa siput melambangkan dosa yang tumbuh perlahan namun pasti. Seperti siput yang bergerak lambat namun terus merayap maju, dosa bisa berkembang dalam diri seseorang tanpa disadari, hingga akhirnya menjadi ancaman yang nyata. Ksatria dalam ilustrasi mungkin melambangkan perjuangan manusia dalam melawan godaan dan keburukan yang tampak kecil pada awalnya, tetapi berpotensi merusak jika tidak segera diatasi. Ilustrasi makhluk campuran antara manusia dan hewan dalam kitab Smithfield menambah kesan misterius pada naskah ini. Sosok-sosok aneh dengan tubuh manusia tetapi memiliki kepala atau anggota tubuh hewan sering muncul dalam berbagai posisi, seolah-olah sedang berinteraksi dengan dunia manusia. Keberadaan mereka menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini sekadar fantasi artistik atau ada makna tersembunyi di baliknya? Salah satu teori utama menyebutkan bahwa makhluk-makhluk ini melambangkan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dalam tradisi Kristen abad pertengahan, manusia diciptakan dalam kesempurnaan menurut citra Tuhan. Namun, dosa diyakini dapat merusak sifat ilahi tersebut dan menyeret manusia lebih dekat ke sifat binatang, yang pada masa itu sering dikaitkan dengan naluri liar dan tak terkendali. Gambaran manusia setengah hewan bisa menjadi peringatan simbolis bahwa semakin jauh seseorang dari jalan kebenaran, semakin ia kehilangan kemanusiaannya dan berubah menjadi sesuatu yang lebih primal dan penuh hawa nafsu. Di sisi lain, beberapa peneliti berpendapat bahwa makhluk-makhluk ini mewakili hubungan manusia dengan dunia gaib atau supranatural. Dalam banyak mitologi Eropa, makhluk seperti satir, faun,
atau werewolf melambangkan perbatasan tipis antara manusia dan dunia roh. Ilustrasi dalam kitab Smithfield mungkin merupakan representasi visual dari keyakinan pada roh jahat, sihir, atau bahkan makhluk mistis yang dipercayai berkeliaran di dunia nyata. Tak sedikit pula yang menganggap gambar-gambar ini sebagai bentuk sindiran terhadap manusia itu sendiri, bahwa manusia, terlepas dari peradaban dan moralitasnya, tetap memiliki sifat liar yang tak bisa sepenuhnya ditekan. Para juru ilminasi mungkin ingin menyampaikan pesan bahwa manusia bisa menjadi lebih buruk dari binatang ketika digerakkan oleh keserakahan, nafsu, atau kekuasaan. Ilustrasi dalam kitab Smithfield tidak hanya menampilkan makhluk-makhluk aneh, tetapi juga adegan penyiksaan yang tampak tidak masuk akal. Beberapa gambar menunjukkan manusia yang dihukum dengan cara yang aneh dan berlebihan, ditarik oleh makhluk-makhluk grotes, ditusuk dengan alat-alat yang tampak mustahil, atau dipaksa menjalani siksaan yang tampaknya tidak memiliki dasar dalam metode hukuman resmi saat itu. Gambaran-gambaran ini terasa janggal, terutama mengingat bahwa naskah ini secara tekstual berisi hukum gereja yang seharusnya membahas moralitas dan keadilan. Salah satu teori utama menyebutkan bahwa adegan-adegan penyiksaan ini adalah bentuk kritik tersembunyi terhadap kekejaman gereja pada abad pertengahan. Pada masa itu, gereja memiliki kekuatan besar untuk menegakkan hukum, dan banyak hukuman yang diterapkan terhadap mereka yang dianggap sesat atau melanggar doktrin gerejawi. Inkuisisi, misalnya, terkenal dengan praktik penyiksaan brutal terhadap mereka yang dianggap menyimpang dari ajaran resmi. Bisa jadi, ilustrasi ini merupakan sindiran terhadap bagaimana gereja menggunakan kekuasaan mereka dengan cara yang tidak manusiawi, membungkusnya dalam aturan yang seolah-olah berasal dari Tuhan, tetapi pada kenyataannya justru mencerminkan kezaliman yang mereka lakukan. Teori lain menyebutkan bahwa gambar-gambar penyiksaan ini menggambarkan konsep neraka dalam kepercayaan Kristen abad pertengahan. Banyak teks keagamaan pada masa itu menampilkan gambaran neraka sebagai tempat penuh siksaan, di mana para pendosa menerima hukuman atas kesalahan mereka. Namun, yang membuat ilustrasi dalam kitab Smithfield unik adalah cara penyiksaan yang digambarkan dengan elemen-elemen aneh, seringkali melibatkan makhluk-makhluk yang tidak lazim atau alat-alat yang tampak tidak masuk akal. Ini bisa menjadi indikasi bahwa seniman yang membuat ilustrasi tersebut tidak hanya mendasarkan gambarnya pada doktrin gereja, tetapi juga terinspirasi oleh kepercayaan rakyat, legenda lokal, atau bahkan ketakutan pribadi mereka terhadap konsep hukuman setelah mati. Beberapa gambar juga tampak memiliki unsur humor gelap, seolah-olah mengejek gagasan tentang hukuman yang terlalu berlebihan atau tidak proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. Ini membuka kemungkinan bahwa ilustrasi dalam kitab Smithfield bukan sekadar ornamen atau dekorasi, tetapi bagian dari wacana yang lebih luas tentang moralitas, keadilan, dan ketakutan akan konsekuensi yang menanti di dunia lain. Beberapa teori konspirasi muncul terkait ilustrasi aneh dalam kitab Smithfield, memunculkan dugaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih tersembunyi di balik gambar-gambar tersebut. Dengan isi teks yang berisi hukum gereja, kehadiran ilustrasi yang tidak lazim ini terasa janggal, seolah ada pesan terselubung yang ingin disampaikan, tetapi harus disamarkan dalam bentuk seni. Salah satu teori yang paling menarik adalah bahwa ilustrasi ini mengandung pesan rahasia dari seniman medieval. Pada abad pertengahan, kebebasan berbicara sangat dibatasi, terutama dalam hal kritik terhadap gereja. Para seniman yang terlibat dalam pembuatan manuskrip mungkin menyelipkan simbol-simbol tertentu sebagai bentuk protes tersembunyi terhadap otoritas keagamaan. Gambar-gambar yang tampak tidak masuk akal
seperti ksatria melawan siput atau iblis yang menari, bisa jadi adalah bentuk ejekan terhadap kebijakan gereja yang dianggap korup atau tidak adil. Karena ilustrasi dalam naskah tidak memiliki hubungan langsung dengan teks hukum yang menyertainya. Bisa jadi ini adalah satu-satunya cara bagi para seniman untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Teori lain yang lebih kontroversial menyebutkan bahwa kitab Smithfield mungkin mengandung kode okultisme dan ilmu hitam. Beberapa peneliti berpendapat bahwa gereja pada masa itu memiliki kelompok-kelompok rahasia yang tertarik pada pengetahuan esoterik dan ilmu gaib. Ilustrasi makhluk setengah manusia, iblis yang menari, dan adegan penyiksaan yang aneh bisa jadi adalah simbol-simbol yang hanya dapat dimengerti oleh mereka yang tergabung dalam kelompok ini. Dalam beberapa teks abad pertengahan, gereja diketahui memiliki kitab-kitab yang membahas sihir dan demonologi, tetapi secara resmi mereka mengecam praktik-praktik semacam itu. Jika teori ini benar, maka kitab Smithfield bisa jadi merupakan bagian dari arsip rahasia yang secara tidak langsung mendokumentasikan ritual atau ajaran yang tidak ingin diakui secara terbuka oleh gereja. Namun, ada juga pendapat yang lebih sederhana, yaitu bahwa ilustrasi dalam kitab ini hanyalah bagian dari proyek hiburan yang salah sasaran. Sejarawan tertentu berpendapat bahwa manuskrip semacam ini sering dibuat atas pesanan para bangsawan atau pemuka gereja yang ingin memiliki kitab hukum dengan dekorasi yang menarik. Dalam beberapa kasus, ilustrasi mungkin dibuat tanpa instruksi spesifik, sehingga para seniman diberikan kebebasan untuk menambahkan elemen-elemen fantastis hanya untuk menghibur pembaca. Jika ini benar, maka gambar-gambar aneh yang ada di dalamnya mungkin tidak memiliki makna mendalam, melainkan hanya bagian dari seni medieval yang penuh dengan kreativitas dan humor khas zaman itu. Kitab Smithfield Decretals menunjukkan bahwa bahkan dalam dokumen resmi gereja terdapat unsur-unsur misterius yang sulit dijelaskan. Kehadiran ilustrasi yang tidak sesuai dengan isi teks menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini hanya kebetulan atau ada pesan tersembunyi yang belum terungkap? Jika dalam satu manuskrip hukum gereja saja terdapat elemen-elemen yang aneh dan membingungkan, berapa banyak lagi dokumen kuno lainnya yang mungkin menyimpan rahasia serupa? Naskah ini membuka kemungkinan bahwa di balik aturan-aturan yang ditetapkan oleh gereja, ada kritik terselubung, sindiran tersembunyi, atau bahkan petunjuk tentang praktik yang tidak ingin diungkapkan secara terang-terangan. Bisa jadi, kitab Smithfield adalah bukti bahwa para seniman dan penulis abad pertengahan memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan pemikiran mereka di tengah pengawasan ketat gereja. Dengan menempatkan ilustrasi yang tampak tidak masuk akal di dalam kitab hukum, mereka mungkin ingin mengisyaratkan bahwa apa yang tertulis dalam teks tidak selalu merepresentasikan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Namun, ada pula kemungkinan bahwa manuskrip ini hanyalah hasil dari kebiasaan unik pada zaman itu. Banyak naskah abad pertengahan yang memiliki ilustrasi ganjil tanpa makna yang jelas, yang bisa saja merupakan bagian dari seni dan hiburan visual saat itu. Seniman yang bekerja di biara atau bengkel iluminasi mungkin merasa bosan dengan tugas mereka yang monoton, lalu menyelipkan unsur humor, ironi, atau bahkan horor dalam ilustrasi mereka. Jika demikian, maka kitab Smithfield bukanlah konspirasi besar, melainkan hanya sebuah lelucon gelap yang terabadikan dalam sejarah. Tetapi pertanyaan yang paling menarik tetap belum terjawab. Apa makna sejati dari iblis-iblis yang tersembunyi di dalam kitab hukum gereja ini? Apakah mereka hanya dekorasi tanpa tujuan, atau justru merupakan simbol dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kode yang belum kita pecahkan? Hingga saat ini, misteri kitab Smithfield
tetap menjadi teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, seolah menantang kita untuk terus menggali rahasia yang terkubur dalam lembaran tua abad ke-14 ini. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.